dongeng, dan legenda. Legenda Pulau Kemarau, Sumatera Selatan. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, hiduplah seorang raja bijaksana yang memiliki putri cantik bernama Siti Fatimah. Suatu hari, datanglah rombongan saudagar dari Cina yang dipimpin oleh Tambun An ke Kerajaan Sriwijaya. Tambun An mendengar tentang kecantikan Siti Fatimah dan memutuskan untuk mengunjungi istana dengan membawa arak-arakan alat musik dan barongsai. Ketika Siti Fatimah melihat pertunjukan tersebut, ia sangat terkesan dan bertemu dengan Tambun An. Keduanya kemudian sering bertemu dan timbul benih cinta di antara mereka. Tambun An akhirnya ingin melamar Siti Fatimah. Raja Sriwijaya yang mengetahui hubungan mereka memanggil Tambun An. Di depan raja, Tambun An mengutarakan niatnya untuk melamar Siti Fatimah. Namun raja berkeberatan karena perbedaan adat istiadat dan tidak ingin anaknya dibawa ke Cina. Tambun An pun bersedia tinggal di negeri Sriwijaya. Raja setuju dengan syarat Tambun An harus menyerahkan 9 guci besar emas murni sebagai bukti keseriusannya. Tambun An segera mengirim surat kepada kedua orang tuanya di Cina, meminta 9 guci besar emas. Karena khawatir akan perompak, orang tuanya mengisi guci-guci tersebut dengan sayuran busuk di bagian atas untuk mengelabui para perompak. Beberapa bulan kemudian, kapal pengangkut guci-guci tersebut tiba di dermaga kerajaan. Tambun An mengajak Raja dan Siti Fatimah menaiki kapal untuk membuka guci-guci tersebut. Namun, yang mereka temukan hanyalah sayuran busuk. Marah, Tambun An membuang guci-guci itu ke dalam Sungai Musi. Ketika guci ke-9 pecah di lantai, ternyata isinya emas murni. Menyesal, Tambun An melompat ke sungai untuk mengambil guci-guci yang telah dibuang. Orang-orang menunggu dengan cemas, tetapi Tambun An tidak muncul kembali. Siti Fatimah yang panik melompat ke sungai untuk mencari kekasihnya meskipun dicegah. Namun ia juga tidak kembali. Raja Sriwijaya sangat sedih mengetahui hal ini. Bertahun-tahun kemudian, di tempat Tambun An dan Siti Fatimah menceburkan diri, muncul sebuah endapan atau delta yang terus meluas menjadi sebuah pulau. Pulau ini kemudian diberi nama Pulau Kemarau. Penduduk sekitar membangun sebuah masjid dan kelenteng untuk menghormati Siti Fatimah dan Tambun An. Penjelasan lengkap. Legenda ini menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Fatimah, putri Raja Sriwijaya, dengan Tambun An, seorang saudagar dari Cina. Kisah ini mencerminkan pertemuan dua budaya yang berbeda dan tantangan yang harus dihadapi untuk menyatukan cinta mereka. Cerita ini juga menunjukkan kepentingan dan pengaruh adat istiadat, serta persyaratan yang sering kali menjadi penghalang dalam hubungan antar budaya. Pulau Kemarau, yang menjadi tempat legenda ini, adalah sebuah delta kecil di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Pulau ini menjadi simbol cinta abadi antara Siti Fatimah dan Tambun An, meskipun mereka tidak dapat bersatu dalam kehidupan nyata. Kisah ini juga menunjukkan betapa cinta sejati bisa melampaui batas-batas budaya dan waktu. Dalam konteks sejarah, legenda ini mengingatkan kita akan masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan hubungan perdagangan antara Nusantara dan Cina. Kisah ini juga menjadi bagian dari warisan budaya Palembang yang memperkaya tradisi lokal dengan cerita-cerita yang penuh dengan nilai moral dan pelajaran hidup. Penghormatan budaya dan tradisi. Legenda Pulau Kemarau tidak hanya sekadar kisah cinta, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap budaya dan tradisi yang ada. Pembangunan masjid dan kelenteng di pulau ini menunjukkan bagaimana masyarakat lokal menghargai dan mengenang sejarah serta tokoh-tokoh yang menjadi bagian dari kisah tersebut. Masjid sebagai simbol agama Islam dan kelenteng sebagai simbol budaya Cina menggambarkan keharmonisan antara dua budaya yang berbeda. Pulau Kemarau sebagai tempat wisata. Saat ini, Pulau Kemarau telah menjadi salah satu destinasi wisata populer di Palembang. Pulau ini tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kaya akan nilai sejarah dan budaya. Wisatawan dapat mengunjungi kelenteng yang dibangun di sana dan mengikuti berbagai acara kebudayaan, seperti Cap Gomeh, yang sering diadakan di pulau ini. Pulau Kemarau juga menjadi tempat bagi peziarah yang ingin berdoa atau memberikan penghormatan kepada Siti Fatimah dan Tambun An. Pelajaran dari legenda Pulau Kemarau. Legenda Pulau Kemarau beberapa pelajaran penting. 1. Kesetiaan dan pengorbanan. Tambun An bersedia tinggal di Sriwijaya dan memenuhi syarat raja untuk menikahi Siti Fatimah, menunjukkan kesetiaan dan pengorbanannya demi cinta. 2. Kesalahpahaman dan penyesalan. Keputusan Tambun An yang terburu-buru membuang guci-guci tanpa memeriksa isinya lebih lanjut,
serta penyesalannya kemudian mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan. 3. Keberanian dan keteguhan hati. Keberanian Siti Fatimah melompat ke sungai untuk mencari kekasihnya, menunjukkan keteguhan hati dan keberanian dalam menghadapi situasi sulit. Simbol integrasi budaya. Pulau Kemarau menjadi simbol integrasi budaya antara Cina dan Nusantara, khususnya Sriwijaya. Melalui kisah cinta Siti Fatimah dan Tambun An, kita dapat melihat bagaimana dua budaya yang berbeda dapat bersatu dan saling mempengaruhi. Hal ini mencerminkan realitas sejarah, di mana perdagangan dan interaksi antar bangsa di masa lalu telah memperkaya budaya dan tradisi lokal. Akhir kata, legenda Pulau Kemarau adalah salah satu dari banyak cerita rakyat yang memperkaya warisan budaya Indonesia. Kisah ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai penting tentang cinta, kesetiaan, pengorbanan, dan integrasi budaya. Pulau Kemarau sebagai tempat dari legenda ini terus menjadi pengingat akan kisah cinta abadi Siti Fatimah dan Tambun An, serta simbol harmonisasi antara budaya Nusantara dan Cina.